Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Eastern Condors, yang dirilis pada tahun 1987. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang perwira militer Amerika Serikat, bernama Lam. Yang mana dirinya terlihat, tengah menemui komandannya untuk membahas sebuah misi rahasia. Sang komandan menceritakan kilas balik tentang Perang Vietnam, dan memerintahkan perwira Lam serta kolonel yang lain, untuk melaksanakan misi menghancurkan markas rahasia Amerika, yang berada di tanah Vietnam. Pasalnya, markas rahasia tersebut menyimpan banyak sekali senjata, dan rudal bekas peninggalan Perang Vietnam. Diketahui, jika tentara Vietnam sampai berhasil menemukan markas rahasia tersebut, maka bisa dipastikan, Vietnam akan menggempur habis negara Amerika Serikat. Karena ini sifatnya rahasia dan sangat berbahaya, jika menurunkan pasukan Amerika Serikat. Sang komandan sudah menyediakan pasukan khusus, dari para kriminal berbahaya. Yang terdiri dari 10 orang, di mana masing-masing dari mereka adalah orang-orang Asia dengan kasus yang berbeda-beda. Kita perkenalkan terlebih dahulu, masing-masing dari mereka. Yang diantaranya ada Turbo, Benny, Danny Wong, Sunny, lalu Most, Fingers, Filter, Alex, dan Frank, dan yang terakhir adalah Saun Su. Mereka diberi arahan, jika berhasil menyelesaikan misi ini dengan sempurna, mereka akan mendapat kompensasi uang, sebesar $200.000. Dan bebas dari hukuman yang dijalaninya saat ini. Adegan berpindah di tanah Vietnam, di mana kita akan diperlihatkan 3 orang wanita pemberontak asal Kamboja. Yang mana terlihat, mereka bertiga tengah melakukan strategi untuk menyerang tentara Vietnam. Dengan cara yang cukup terorganisir, masing-masing dari mereka bernama Cindy, Mawar, dan Angela. Pada saat hendak melakukan pendaratan dengan parasut, masing-masing dari mereka diberi arahan agar menghitung 20 detik terlebih dahulu, sebelum membuka parasutnya. Dan tibanya kapten saat bersiap terjun, ternyata kopilot mengatakan bahwa misi ini harus dibatalkan. Lantaran pesawat kolonel yang meledak, dan tidak ada yang selamat dari insiden tersebut. Namun karena semua anak buahnya sudah terlanjur turun, Kapten Lam memutuskan tetap melanjutkan misi ini. Usai mendarat mereka semua pun berkumpul, dan di situ mereka menghitung jumlah dari anggota mereka. Di mana ternyata ada satu anggota lagi yang masih belum tiba, yaitu Sunny. Dengan cepat mereka pun berpencar, untuk mencarinya. Ternyata Sunny belum selesai menghitung hingga angka ke-20, lantaran ia gagap. Alhasil Sunny pun tewas. Setelah itu, mereka semua pun berkumpul. Dengan bergabungnya para wanita, untuk kemudian menyusun rencana dan strategi dalam penyerangan. Di sela-sela itu, Finger yang kebelet memutuskan meninggalkan camp untuk membuang hajatnya di sungai. Namun tanpa disangka-sangka, tak lama berselang pasukan Vietnam datang melintas, dan salah satu di antaranya berhenti. Lantaran kapalnya mogok, Finger kala itu sudah terlanjur panik, serta membuat kesalahan, hingga dirinya ketahuan dan ia pun harus mati tertembak. Mengingat 2 anak buahnya sudah mati, Kapten Lam pun meminta yang lain untuk menunggu di atas bukit. Sementara dirinya, Saun, dan Cindy akan kembali menelusuri tempat di sana, untuk mencari saudara dari Kapten Yang. Di mana saudara dari Kapten Yang, diyakini mengetahui banyak informasi, untuk digali. Akan tetapi sialnya saudara Kapten yang ternyata gila, dan itu akan membuat mereka semakin sulit untuk menjelaskan kepadanya. Kita panggil saja dia Choi, diketahui Choi sendiri tinggal bersama dengan rekannya, yang bernama Wessel. Di mana Wessel ini menjalani hidupnya, dengan cara berdagang mainan untuk anak-anak. Saat hendak membawa Choi pergi, tiba-tiba datanglah komplotan tentara Vietnam, yang hendak buang hajat di rumah Choi. Kemudian Choi justru memberitahu keberadaan mereka bertiga, kepada tentara Vietnam tersebut. Namun, tentara Vietnam tersebut tak mempercayai omongannya. Terjadi sedikit kesalahpahaman, karena melihat pamannya hendak dibawa pergi. Tetapi setelah dijelaskan, ia pun paham dan bergabung dengan pasukan Kapten Lam. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, untuk berkumpul dengan yang lainnya.
Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tentara Vietnam. Namun mereka masih berhasil lolos dengan sandiwara dan sedikit sogokan dari Wessel. Akan tetapi setelahnya, Paman Choi tiba-tiba bangun dan berteriak minta tolong. Hal tersebut memicu kecurigaan dari para tentara Vietnam, untuk kemudian terjadi aksi baku tembak di antara mereka. Di tengah situasi seperti itu, bantuan datang dari rekan-rekan Kolonel Lam. Setelah berhasil selamat dan berkumpul kembali, mereka melanjutkan perjalanan. Hingga tibalah mereka di sebuah hutan, dan memutuskan berhenti sejenak serta mengobati luka dari Paman Choi. Tak lama setelah itu, Wessel mendengar langkah kaki yang menuju ke arah mereka. Dengan cepat Saun dan Wessel bergerak, untuk mengalahkan para komplotan tentara Vietnam tersebut. Singkat cerita malam pun tiba, mereka masih berada di hutan yang sama untuk beristirahat, sambil menunggu fajar tiba. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh tentara Vietnam. Dan alhasil karena sudah terkepung, mereka semua pun berhasil ditangkap. Fakta mengejutkan pun terlihat, di mana pada saat mereka semua dibawa ke penjara. Ternyata, Mawar adalah bagian dari tentara Vietnam tersebut. Yang diutus untuk menyamar, dan ikut dalam misi pencarian markas rahasia mereka. Di mana hal itu dibuktikan, ketika Mawar mencoba melarang orangnya yang akan membunuh Kapten Lam. Setelah itu, Kapten Lam juga dibawa ke sel. Dan pada saat tentara Vietnam lengah, Angela berhasil melepaskan talinya, untuk kemudian membantu melepaskan yang lainnya. Sementara Paman Choi yang baru akan dijebloskan ke sel, tak sengaja melihat Mawar sedang menelepon. Dan lalu mereka semua langsung menyerang, dan kembali membuka aksi peperangan. Mereka kembali kehilangan satu anggota yaitu Danny, hal tersebut membuat Benny serta yang lainnya menyerah. Karena sejauh ini mereka semua, belum diberitahu tujuan dari diadakannya misi ini. Akan tetapi, ketika sang kapten hendak memberitahu ke anak buahnya. Di sini Paman Choi langsung menyatakan, bahwa dirinya hanya berpura-pura gila. Hal ini karena, ia mengetahui bahwa Mawar adalah seorang pengkhianat. Alhasil Mawar pun berhasil dibunuh, akan tetapi kematian Mawar diketahui oleh jenderal dari pasukan Vietnam. Dan sang jenderal langsung memerintahkan anak buahnya, untuk mencari mereka semua dan membunuhnya. Singkat cerita, sampailah mereka di markas pertahanan dari tentara Vietnam. Di situ mereka menyusun rencana, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam markas tersebut. Dan ketika memikirkan hal itu, mereka melihat beberapa mobil milik tentara Vietnam, yang hendak masuk ke dalam markas. Peluang tersebut dimanfaatkan mereka, untuk menyusup masuk ke dalam markas Vietnam tersebut. Kemudian, pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Di mana Filter dan Most harus tertembak, karena mereka masih kalah jumlah dan kalah dalam kecanggihan senjata. Namun lewat perjuangan yang tak kenal lelah, mereka pun akhirnya berhasil menghancurkan markas pertahanan tersebut. Selanjutnya Filter dan Most memutuskan, untuk tidak ikut melakukan perjalanan, dan memilih menahan tentara Vietnam lainnya, yang diyakini akan segera tiba tak lama lagi. Lalu Filter dan Most merasa perjuangannya tak akan sia-sia, jika teman-temannya sampai ke tujuan. Dengan berat hati, mereka semua pun menuruti dua prajurit pemberani tersebut, untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, tibalah mereka sampai di tujuan. Di mana Kapten Lam langsung memerintahkan anak buahnya, untuk meledakkan markas rahasia ini. Tetapi Cindy menolak hal tersebut, dan meminta sang kapten untuk menyerahkan markas rahasia ini kepadanya. Di mana tujuannya, agar negara Kamboja memiliki persenjataan yang kuat untuk melawan negara Vietnam. Namun hal tersebut jelas ditolak sang kapten, hingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Saat berhasil menghentikan mereka, datanglah tentara Vietnam beserta dengan jenderalnya. Alhasil pertempuran terakhir pun dimulai, dan tibalah pertarungan terakhir, antara Wessel melawan sang jenderal. Yang dilanjutkan oleh Saun setelahnya, singkatnya Saun berhasil mengalahkan sang jenderal, dan tempat tersebut berhasil diledakkan. Di akhir terlihat, hanya 3 prajurit yang tersisa, yaitu Saun, Wessel, dan Benny. Mereka pun memutuskan kembali ke negara Amerika Serikat, dan menjadi warga negara di sana. Dan film pun selesai.
So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Eastern Condors. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.